Halo guys, perkenalkan nama aku Hana Amanda dan di sini aku akan mempresentasikan tentang decoding capstan team dengan ID tim C523PS024 dengan materi Wisata ID Temukan Pesona Wisata Nusantara. Saya akan memberitahukan kalian latar belakang dari pembuatan proyek ini. Latar belakang penelitian ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya pembuatan website dalam rangka menemukan destinasi wisata terbaik di Indonesia. Tinjauan literatur mencakup eksplorasi luas terhadap perkembangan terkini dan teknologi informasi, khususnya website pariwisata. Analisis tren terkini mengungkapkan pentingnya signifikan minat masyarakat terhadap platform online untuk mencari destinasi wisata. Sementara itu, identifikasi kesenjangan literatur menyoroti kebutuhan akan sebuah platform yang menyajikan informasi wisata dengan cara yang lebih terintegrasi dan menarik. Studi latar belakang ini membenarkan pentingnya penelitian ini dalam menyediakan solusi yang responsif terhadap tuntutan pasar dan keinginan pengguna yang semakin kompleks. Dengan demikian, kekosongan informasi terkait destinasi wisata di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membangun website yang tidak hanya memberikan informasi yang akurat, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang lebih interaktif dan menarik. Dengan demikian, pembuatan website ini diarahkan untuk memberikan solusi yang lebih efektif dan menyeluruh dalam memenuhi kebutuhan wisatawan modern yang semakin beragam. Baik, jadi rumusan masalah yang menjadi landasan dalam pembuatan website wisata ID ini, yang pertama yaitu kesenjangan dalam informasi wisata. Dalam informasi yang kita dapatkan, ditemukannya kesenjangan informasi wisata di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi kurangnya platform rekomendasi yang menyediakan informasi yang komprehensif dan menarik tentang destinasi wisata di seluruh negeri Indonesia. Lalu yang kedua, yaitu tren penggunaan platform online. Analisis tren terkini menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan platform online untuk mencari destinasi wisata. Proyek ini memilih mengikuti tren tersebut dan menyediakan solusi yang responsif terhadap kebutuhan penggunaan modern. Lalu yang ketiga, yaitu peningkatan pengalaman pengguna. Dalam pembahasan masalah ini, proyek ini bertujuan untuk menciptakan platform yang tidak hanya informatif, akan tetapi interaktif dan menarik bagi pengguna. Yang keempat, kebutuhan akan informasi yang akurat. Dalam pembahasan masalah ini, proyek ini diarahkan untuk menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan dan memberikan gambaran menyeluruh tentang destinasi wisata di Indonesia. Yang kelima, kontribusi positif terhadap pariwisata. Proyek ini dipilih dengan tujuan memberikan kontribusi positif terhadap industri pariwisata Indonesia dengan menyajikan informasi yang baik dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan meningkatkan minat wisatawan lokal dan internasional. Terima kasih. Yuk. Proyek serupa sebelumnya. Sebelumnya itu terdapat beberapa usaha dan penelitian yang berupaya menangani permasalahan serupa dalam konteks penemuan wisata di Indonesia. Namun sebagian besar dari mereka itu menghadapi beberapa elemen yang masih kurang atau hilang. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai elemen yang kurang atau belum optimal dalam proyek-proyek sebelumnya. Di antaranya itu yang pertama ada terintegrasi dan menyeluruh. Jadi beberapa proyek itu sebelumnya mungkin tidak menyajikan informasi wisata secara terintegrasi dan juga menyeluruh, yang membuat pengguna, user, itu harus mencari informasi yang lebih lengkap dari sumber yang berbeda. Kemudian yang kedua, itu ada interaktivitas dan keterlibatan pengguna. Beberapa platform itu mungkin kurang fokus pada aspek interaktivitas dan keterlibatan pengguna, sehingga pengalaman pengguna dalam menjelajahi destinasi wisata itu menjadi kurang memikat dan kurang menarik. Yang ketiga, desain responsif dan user experience (UX). Elemen desain responsif dan UX itu mungkin belum dioptimalkan sepenuhnya dalam beberapa proyek sebelumnya yang dapat mempengaruhi kepuasan dan retensi pengguna. Yang keempat, ada update konten dan informasi yang terkini. Jadi beberapa platform itu mungkin kesulitan dalam mempertahankan konten yang menarik, yang terkini, seperti event atau perubahan kondisi destinasi wisata, sehingga memberikan pengalaman yang kurang akurat kepada user atau pengguna. Yang kelima, yaitu ada pembaruan teknologi. Pembaruan teknologi itu memperbarui perkembangan teknologi mungkin belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam beberapa proyek, seperti pemanfaatan teknologi terkini dalam presentasi visual atau implementasi fitur-fitur baru yang relevan. Melalui pemahaman terhadap proyek-proyek sebelumnya, proyek ini diinisiasi dengan niat untuk mengatasi elemen-elemen yang kurang atau belum optimal, dengan pendekatan yang terintegrasi, interaktif, dan responsif, serta berfokus pada pembaruan konten yang terkini. Proyek ini juga bertujuan untuk menjadi solusi yang lebih efektif dan menyeluruh dalam memenuhi kebutuhan pengguna
yang semakin berkembang dalam pencarian destinasi wisata di Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Implementasi atau peningkatan dan penalaran. Tim kami pada implementasi dan peningkatan proyek pembuatan website wisata ID memiliki beberapa langkah strategis sebagai berikut. Yang pertama, desain responsif dan user interface atau UI. Penerapan desain responsif untuk pengalaman pengguna yang optimal di berbagai perangkat. Pembaruan desain UI untuk tampilan yang modern, meningkatkan estetika visual, dan mempermudah pengguna dalam menjelajahi destinasi wisata. Yang kedua, interaktivitas dan pengalaman pengguna atau UX. Mengenalkan elemen interaktif yang lebih kuat, termasuk peta interaktif, ulasan pengguna, dan rekomendasi yang disesuaikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan membuat pencarian destinasi wisata menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga, integrasi teknologi terkini. Pemilihan teknologi terkini seperti pengenalan gambar dan kecerdasan buatan. Maksudnya adalah untuk memberikan pengalaman pencarian yang lebih efisien dan personal, juga meningkatkan kecepatan situs dan keterbacaan kode. Yang keempat, uji pengguna dan pengembangan lanjutan. Penggunaan umpan balik dari pengguna sebagai dasar pengembangan lebih lanjut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kualitas dan efektivitas perubahan serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Baik teman-teman, untuk bagian tangkapan layar hasil proyek dan dokumentasi, seperti yang bisa kalian lihat di slide presentasi tersebut. Di slide ini kami menampilkan screenshot atau tangkapan layar yang diambil dari halaman homepage website kami. Ini adalah landing page yang mana di dalam landing page tersebut akan kami spill apa saja isinya, yakni yang pertama, di bagian atas ada sebuah kalimat promosi website seperti welcome to wisata ID dan seterusnya, dan juga ada hero dan juga ada hero lanjut tuh. Baik teman-teman, di bagian tangkapan layar hasil proyek dan dokumentasi, di sini kami menampilkan tangkapan layar atau screenshot dari halaman landing page atau halaman home dari website wisata ID yang kami kerjakan. Di dalam landing page tersebut ada beberapa kreatif tampilan dari kami, yakni menampilkan beberapa data yang akan ditampilkan kepada user sebagai bentuk promosi dari website kami. Di halaman landing page tersebut juga tersedia data beberapa wisata yang dianggap sebagai trending wisata dari seluruh wisata yang terdaftar di website wisata ID. Di gambar selanjutnya, yakni adalah menampilkan gambar yang diambil random dari seluruh wisata yang ada dan ditampilkan kepada user. Dan di bagian paling bawah itu menampilkan filter wisata by kategori. Jadi di situ tersedia button filter untuk memfilter wisata mana saja yang memiliki kategori kebudayaan, wisata mana saja yang memiliki kategori alam dan lain sebagainya, seperti itu. Di slide yang selanjutnya, ini itu yang seperti saya bicarakan tadi, adalah gambar yang diambil secara random satu persatu dari semua data yang ada di database wisata ID. Mari selanjutnya di bagian dokumentasi, bagi kalian semua wajib mencoba website yang kami buat, yakni website wisata ID. Kalian bisa kunjungi link atau URL dari website kami yang sudah kami deploy, atau kalian juga bisa mengunjungi di GitHub kami, yakni di http://github.com/karuniawanekasakti/wisataid.git. Kalian bisa clone dari situ, lalu setelah itu di dalam foldernya di teks editor kalian ketik npm install dan seterusnya npm run dan kalian setelah itu langsung bisa mencobanya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.